dengan Mbak Ayun ya? Iya Bu, benar, saya Ayu. Ada keperluan apa ya Mbak? Saya kesini mau konseling dengan Ibu. Sebelumnya sudah pernah konseling atau belum? Selama ini saya belum pernah. Oh ya, jadi Ibu akan menjelaskan dulu ya Mbak, konseling itu apa gitu. Di dalam konseling itu ada asas-asas, terus ada kontrak waktunya. Jadi nanti Mbak Ayun itu menceritakan semua masalahnya Mbak Ayun. Tapi Ibu di sini tuh hanya memberikan bantuan. Jadi solusinya nanti tuh ada di Mbak Ayun sendiri gitu. Nah untuk asasnya itu ada asas kerahasiaan. Mbak Ayun bisa menceritakan semuanya tanpa ada keraguan gitu ya. Karena Ibu nanti akan menjaga kerahasiaan masalahnya Mbak Ayun. Terus ada asas keterbukaan. Mbak Ayun harus terbuka kepada Ibu agar masalahnya itu segera terselesaikan. Terus ada asas kesukarelaan. Mbak Ayun tadi kesini kan katanya mau konseling kan. Jadi kan nggak ada keterpaksaan dari siapapun gitu ya Mbak Ayun. Nah untuk kontrak waktunya itu ini konseling itu nggak cukup dengan satu kali pertemuan. Jadi nanti ada beberapa kali pertemuan sampai masalahnya itu sudah benar-benar selesai gitu ya Mbak Ayun. Apakah Mbak Ayun sudah paham? Iya, insya Allah sudah paham Bu. Ya kalau boleh Ibu tahu ada permasalahan apa ya Mbak Ayun? Kalau menurut saya jujur tuh saya selama ini akhir-akhir ini tuh sering sekali stres Bu. Saya tuh kayak lelah, pusing semuanya gitu. Stresnya itu karena apa? Kalau karenanya tuh biasanya tuh karena tugas-tugas saya itu menumpuk, terus biasanya juga berbarengan dengan tugas dari organisasi. Saya juga kan ikut organisasi gitu. Jadi Mbak Ayun kuliah iya, semester berapa? saya sudah semester 5. Oh jadi tugasnya semakin banyak ya Mbak? Iya Bu. Terus untuk organisasinya itu tadi ikut organisasi apa Mbak? Saya ikut organisasi BEM. Ya terus kalau tugasnya banyak gitu saat mengerjakan tugasnya itu kapan? Saya tuh seringnya tuh kalau mengerjakan tugas tuh mepet deadline gitu loh Bu. Jadi saya tuh kadang terburu-buru dan saya jadinya stres gitu. Kenapa harus mepet dan deadline? Karena sebelum-sebelumnya tuh saya kira tuh masih ada waktu gitu, jadi nanti aja gitu. Terus tugasnya itu apa? Ada tugas setiap hari atau bagaimana? Bukan setiap hari sih, tapi cuma kayak berbarengan atau enggak itu habis selesai ini ada lagi, habis selesai ini ada lagi, jadi itu beruntun gitu loh Bu. Terus untuk tugas dari organisasi itu tugasnya itu apa sama-sama berat sama tugas kuliahnya atau bagaimana? Sebenarnya bukan beratnya itu, tapi kayak tanggung jawabnya itu lebih besar ke sana. Lebih milih organisasinya atau kuliahnya? Kalau saya sih lebih milih kuliahnya sih Pak. Iya, kuliah yang utama ya. Terus untuk rencananya Mbak Ayun itu maunya itu bagaimana? Saya tuh sebenarnya tuh pengen gitu loh Bu, menerapkan pola yang sistematis, dan jadi tugas-tugas saya tuh harus tersusun gitu loh, jadi biar saya menyelesaikan satu-satu gitu. Jadi Mbak Ayun itu sebenarnya sudah punya planning gitu ya. Terus sudah pernah mencobanya atau belum? Saya akan mencoba sih. Ya bagus itu kan Mbak Ayun sudah tahu planningnya kan. Jadi harus dicoba secara pelan-pelan gitu, nggak harus langsung hari ini harus maksimal gitu, nggak perlu, kan masih percobaan gitu kan. Terus untuk organisasinya itu Pak jadwalnya itu bagaimana? Terkadang tuh juga berbarengan gitu Bu. Terus tujuannya Mbak Ayun kan itu ya maunya itu berjalan dengan baik planningnya itu tadi. Jadi Ibu akan tanya ya dari apa planningnya Mbak Ayun tadi. Nah kira-kira itu sudah berjalannya itu sudah berada di skala berapa?
ibu kasih angka 1 sampai 10, kira-kira berada di angka berapa? Saya udah melakukannya tuh kira-kira ya 4 sampai 5 gitu. Jadi masih itu ya di bawah standar gitu ya. Ya. Terus kalau apa kegiatan Mbak Ayun selain organisasi itu, kira-kira ada kegiatan lain? Ada kayak saya ikut UKM gitu Bu. Ikut UKM juga. Iya, tapi saya cuma jadi anggota, jadi tiap ikut rutinnya aja gitu, nggak terlalu. Terus gini ya, seumpama tugasnya Mbak Ayun itu sudah mepet deadline, terus di organisasi tadi ada tugas juga, kira-kira Mbak Ayun itu kan tadi milihnya yang tugas kuliah dulu. Lah, kalau seumpama dikerjakan dua-duanya itu bisa nggak Mbak Ayun? Kalau saya multitasking tuh nggak, kurang bisa fokus. Jadi saya tuh bisa, saya tuh kalau mencoba tuh satu persatu gitu Bu. Kalau misal mepetnya bareng, deadline-nya bareng gitu, saya biasanya minta tolong tugas organisasinya, minta tolong kerjakan ke teman saya. Jadinya kan ya saya terbebani juga tanggung jawab. Terus yang UKM itu ada tugas atau enggak? Sejauh ini sih belum, nggak ada. Jadi cuma ikut acara rutin aja. Jadi solusinya Mbak Ayun sekarang tuh apa? Saya tuh inginnya tugas saya juga terselesaikan, dan kalau bisa tuh sebelum waktu pengumpulan KKN itu. Jadi solusi yang ingin dicapai Mbak Ayun itu yang seperti apa? Saya tuh inginnya tuh mengerjakan tugas saya tuh selesai sebelum waktu deadline gitu. Terus juga tugas-tugas organisasi saya juga saya ingin terhandle dengan baik gitu. Ya, cukup baik itu solusinya. Kan Mbak Ayun sudah mengetahui solusinya ya. Nanti bisa dilakukan pelan-pelan dulu ya Mbak Ayun. Terus apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ini Bu, sebenarnya tuh saya tuh kalau mengerjakan tugas kan saya niatnya untuk melihat HP kan untuk mengerjakan tugasnya itu tuh Bu. Itu saya seringnya itu distract dengan hal-hal lain, misalnya saya malah buka tugas atau buka sosmed gitu. Terus jadinya itu terabaikan gitu tugasnya. Iya. Jadi menurut Ibu ya, Mbak Ayun bisa mencoba untuk mematikan semua data, kan bisa ya Mbak Ayun, HP sekarang kan bisa sosmed ini dimatikan datanya gitu kan. Jadi kan yang buka data itu hanya yang penting-penting gitu. Kira-kira Mbak Ayun kalau seperti itu bisa atau tidak? Seharusnya bisa ya. Ya, Insya Allah bisa. bisa dicoba dulu ya Mbak Ayun. Terus untuk selain buka sosmed itu, apa yang bikin candu? Apakah maksudnya itu kayak game atau apa gitu? Game saya udah nggak terlalu. Terus Sudah yang enggak yang keseringan dibuka itu apa? ya, kayak sosmed misal TikTok atau Instagram, Twitter gitu. Ya. Jadi nggak bisa fokus ya? Iya. Iya. Jadi nanti Mbak Ayun bisa mencoba saran dari Ibu tadi. Terus ada yang ditanyakan untuk yang lainnya? Sejauh ini udah cukup ya. Ya. Ya, karena ini waktunya kan sudah hampir habis ya Mbak Ayun. Jadi Ibu akan mengakhiri konseling hari ini. Nanti bisa dilanjut di minggu depan. Terima kasih Mbak Ayun sudah melakukan konseling ini kepada Ibu. Saya juga berterima kasih banyak juga Bu, Ibu sudah membantu saya. Ya, sama-sama Mbak Ayun.